Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini bertempat di Aula Sangga Banua, Sekretariat Daerah Kabupaten Kota Waringin Barat. Sesaat lagi akan dilaksanakan pelantikan dan pengukuhan pengurus Kormi Kabupaten Kota Waringin Barat untuk masa bakti 2023 sampai dengan 2027. Komite Olahraga Masyarakat Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah nomor 068 garing Kormi garis datar Kalimantan Tengah garing 9 Romawi garing 2025 tentang perubahan pertama pengurus Komite Olahraga Masyarakat Indonesia Kabupaten Kota Waringin Barat masa bakti 2023-2027 menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan menetapkan nama-nama pengurus Kormi Kabupaten Kota Waringin Barat masa bakti 2023-2027 sebagaimana tercantum dalam lampiran putusan ini.
Lampiran keputusan pengurus Komite Olahraga Masyarakat Indonesia atau KORMI Provinsi Kalimantan Tengah tentang perubahan pertama pengurus Komite Olahraga Masyarakat Indonesia Kabupaten Kota Waringin Barat masa bakti 2023-2027 nomor 068/SK Datar KORMI Datar Kalimantan Tengah Datar 9 Romawi garing 2025 tanggal 13 September 2025. A. Pelindung 1. Bupati Kota Waringin Barat 2. Ketua DPRD Kota Waringin Barat 3. Kapolres Kota Waringin Barat 4. Dandim 1014 Pangkalan Bun 5 dan Lanut Kota Waringin Barat. B. Dewan Pembina. Ketua Hajah Nur Hidayah SHMH anggota 1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Kota Waringin Barat 2. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kota Waringin Barat 3. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kota Waringin Barat 4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kota Waringin Barat. C. Dewan Penasehat 1. Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan SDM Setda Kabupaten Kota Waringin Barat 2. Ketua GOW Kota Waringin Barat. D. Pengurus inti. Ketua Fitriana STMM. Wakil Ketua 1 Muhammad Jupri SE. Wakil Ketua 2 Musro Wahyudin SHMH. Wakil Ketua 3 Dewi Wulandari. Sekretaris Rangga Ulung Ertanto SAKMM. Wakil Sekretaris 1 Febri Sulistina. Wakil Sekretaris 2 Desi Anggreni Esos. Bendahara Deri Damayanti SE. E. Bidang-bidang. A. Bidang organisasi. Ketua Ngariah SPD MM. Anggota Nunung Nurningsih SIP MM. Anggota Risa Istiqlalia SSTP MM. B. Bidang pemberdayaan. Ketua Sri Mulyana SEMSI. Anggota Rahmah SPD. Anggota Rusmarlina SPD. C. Bidang perencanaan dan anggaran. Ketua Siti Jakiah STR Cap Bit M Kos. Anggota Dian Novita Shut MSC. Anggota Lisna Rizkinawati. D. Bidang hubungan antar daerah. Ketua Jamri SPD. Anggota Roy Heliopolis SPD. Anggota Ahmadi SPD. E. Bidang pengembangan usaha. Ketua M. Ujang Ebot Sabarudin. Anggota Farok Hidayat STRMM. Anggota Sayyid Hosen. F. Bidang media dan promosi. Ketua Arif Siantori STMAP. Anggota Masri SH. Anggota M. Rozan Irawan Eskom. F. Komisi-komisi. A. Komisi Olahraga Tradisional dan Kreasi Budaya atau disingkat OTKB. Ketua Rahmat Agus Setiawan SPD. Anggota Marto SPD. Anggota H. Kaspul Indah. B. Komisi Olahraga Kesehatan dan Kebugaran atau OKK. Ketua Siti Fatimah. Anggota Irawati. Anggota Dr. Sri Wahyuni. C. Komisi Olahraga Petualangan dan Tantangan atau disingkat OPT. Ketua Harsanov Moes SH. Anggota Acu Sadikin. Anggota Budi Mulia Saputra. Komite Olahraga Masyarakat Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah ditandatangani Ketua Haji Edi Pratowo SOSMM dan Sekretaris Hamdan SEMM. Pelantikan dan pengukuhan
Pengurus Kormi Kabupaten Kota Waringin Barat masa bakti 2023 sampai dengan 2027. Bismillahirrahmanirrahim. Naskah pelantikan. Dalam hal ini saya selaku yang mewakili Ketua Kormi Provinsi Kalimantan Tengah atas nama pengurus Kormi Provinsi Kalimantan Tengah untuk melantik saudara-saudara. Bagi saudara-saudara yang telah mendapatkan kepercayaan untuk menjadi pengurus Kormi Kabupaten Kota Waringin Barat masa bakti 2023-2027, apakah saudara-saudara bersedia untuk Terima kasih. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, pada hari ini Rabu tanggal 29 bulan Oktober tahun 2025, saya selaku yang mewakili Ketua Kormi Provinsi Kalimantan Tengah dengan ini secara resmi melantik dan mengukuhkan saudara-saudara sebagai pengurus Kormi Kabupaten Kota Waringin Barat masa bakti 2023-2027 dengan harapan saudara-saudara dapat menjalankan tugas pokok dan fungsi saudara-saudara dalam mendukung pembinaan, pengembangan, dan pelestarian pembangunan olahraga nasional, khususnya di bidang olahraga masyarakat. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, meridhoi dan merestui kiprah dan kinerja saudara-saudara dalam melaksanakan pembinaan, pengembangan dan pelestarian olahraga masyarakat di Kabupaten Kota Waringin Barat, serta menjadi mitra strategis bagi pemerintah daerah untuk mewujudkan jati diri dalam mewujudkan ketahanan nasional melalui olahraga masyarakat. Terima kasih. Penandatanganan naskah pelantikan dan berita acara. Penandatanganan pertama oleh Ketua Kormi Kabupaten Kota Waringin Barat. Penandatanganan selanjutnya penandatanganan oleh Sekretaris Kormi Provinsi Kalimantan Tengah. Dilanjutkan dengan penyerahan naskah pelantikan dan berita acara pelantikan dari Sekretaris Kormi Provinsi Kalimantan Tengah kepada Ketua Kormi Kabupaten Kota Waringin Barat. Dari Sekretaris Kormi Provinsi Kalimantan Tengah kepada Ketua Kormi Kabupaten Kota Waringin Barat. Kami serahkan bendera Kormi Kabupaten Kota Waringin Barat sebagai panji untuk membangun olahraga masyarakat di Kabupaten Kota Waringin Barat. Siap diterima dan dilaksanakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabe, Adil Katalino, Baju Ramin Kasaruga, Bastenga Kajubata, arus. Yang terhormat dan yang kami banggakan, pada kesempatan ini Bapak Wakil Bupati Kota Waringin Barat, Bapak Yanto SHMH, kemudian juga yang terhormat Ketua Kormi Provinsi Kalimantan Tengah yang diwakili oleh Sekretaris Umum Bapak Hamdan SEMM, yang terhormat Ketua KONI Kabupaten Kota Waringin Barat atau yang mewakili dalam hal ini juga Pak Heri, kemudian yang terhormat Kepala OPD yang berkesempatan hadir, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kota Waringin Barat, Ibu Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kota Waringin Barat, dan Kepala Dinas Dikbud Kabupaten Kota Waringin Barat yang mewakili, kemudian seluruh kepala bagian, seluruh pengurus induk organisasi Inorga yaitu ILDI, ABU, IOP, ULD, STI, IOSPI, Porpi, Portina, Asiapi, Kosti, dan FAI Kabupaten Kota Waringin Barat. Dan tentunya juga yang kami sayangi banggakan yang baru saja tadi dilantik seluruh pengurus Kormi Kabupaten Kota Waringin Barat masa bakti 2023-2027. Para tamu undangan, seluruh hadirin yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Kalau saya sebut salam Kormi, sebutannya sehat, bugar, gembira, luar biasa. Siap ya? Salam Kormi, sehat, bugar, gembira, luar biasa. Terima kasih. Alhamdulillah, mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas ridho dan kasih sayangnya kita semua dapat berkumpul di tempat ini dalam suasana penuh semangat, sehat dan bahagia dalam acara pelantikan dan pengukuhan pengurus KONI Kabupaten Kota Waringin Barat tahun 2023 dan 2027. Bapak Ibu hadirin yang kami banggakan, alhamdulillah pada masa pengurus KONI Kabupaten Kota Waringin Barat 2023-2027 ini, kenapa baru saja dilantik dan dikukuhkan oleh Ketua KONI Provinsi Kalimantan Tengah yang pada kesempatan ini diwakili oleh Bapak Hamdan SEMM sebagai Sekretaris Umum, karena memang penuh dinamika. Jadi KONI ini ada transisinya di 2023 itu pada masa Pak PJ Bupati, dan tidak boleh melaksanakan kegiatan yang sifatnya mengumpulkan massa, di mana saat-saat itu adalah masuk pilkada ya. Kemudian juga Ketua KONI pada saat itu adalah Bapak Wakil Gubernur, bahkan sampai sekarang beliau menjadi, sehingga beliau juga tidak boleh mengumpulkan massa dan dianggap hal-hal lain yang tidak diperbolehkan secara regulasi di dalam aturan Komisi Pemilihan Umum. Nah, sehingga tertunda, tapi tidak mengurangi rasa hormat kita, rasa bangga kita. Walaupun demikian, KONI tetap berjalan sesuai dengan semangatnya semuanya hingga sampai saat ini. Dan pada hari itu sebenarnya kita sudah menschedulkan dari jauh hari. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, alhamdulillah langkah baru ini adalah tugas dengan amanah dan tanggung jawab besar demi mensukseskan olahraga masyarakat di Kabupaten Kota Waringin Barat seperti yang tadi kita ucapkan di saat pelantikan ya. Jadi kami senantiasa berupaya berkolaborasi, bersinergi dan bergerak maju bersama induk olahraga atau Inorga dan para penggiat olahraga masyarakat untuk mewujudkan masyarakat sehat, bugar, gembira dan produktif. Kami pengurus KONI Kabupaten Kota Waringin Barat senantiasa berupaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam olahraga rekreasi tradisional dan petualangan.
Kemudian juga mendukung pemerintah daerah dalam mewujudkan masyarakat yang sehat dan bugar, mengembangkan potensi lokal melalui kegiatan olahraga yang berbasis wisata budaya dan kearifan lokal, merangkul semua komunitas dan induk olahraga atau inorga agar tumbuh bersama dalam satu semangat dari masyarakat untuk masyarakat. Kami pengurus KORMI paham bahwa olahraga masyarakat adalah investasi sosial jangka panjang, karena dengan masyarakat yang sehat dan bahagia maka produktivitas meningkat, rasa persaudaraan tumbuh, dan perkembangan daerah insya Allah semakin maju. Karena itu kami mohon dukungan dari seluruh pihak, baik itu pemerintah daerah, KORMI dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten, untuk sama-sama bersinergi dan bergerak bersama. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, sebelumnya kami juga memohon maaf kepada Bupati dan Wakil Bupati, Ketua DPRD Kota Waringin Barat maupun masyarakat Kota Waringin Barat, karena saat ini KORMI Kabupaten Kota Waringin Barat masih berjuang terus mencari sumber anggaran untuk melaksanakan tugas yang diamanahkan pemerintah Kabupaten Kota Waringin Barat sejak awal mulai masa baktinya tahun 2023. Kami sudah berupaya mencari solusi permasalahan tersebut dengan berbagai cara, mulai dari mencari donatur, sponsor, berkoordinasi dan berkonsultasi dengan pejabat terkait, sampai juga kita berupaya mengusulkan nota pertimbangan atau transkrip kepada pimpinan daerah. Akan tetapi memang kondisi saat ini dan kita pahami penuh dengan efisiensi, sehingga masih belum memenuhi kebutuhan KORMI baik operasional maupun kegiatan yang melibatkan inorga tiap tahunnya. Keterbatasan anggaran tidak menjadikan KORMI dan inorga berkecil hati, akan tetapi menjadi ajang pembuktian bahwasanya dengan biaya mandiri pun insya Allah olahraga masyarakat tetap berjalan. Tetapi pada kesempatan ini juga kami memohon melalui Bapak Wakil Bupati selaku pemerintah dari Kabupaten Kota Waringin Barat untuk dapat membantu mengupayakan alokasi anggaran sesuai yang telah kami usulkan. Ya minimal separuh nggak apa-apa Pak. Semoga ya. Para hadirin yang saya hormati, KORMI Kabupaten Kota Waringin Barat telah mempunyai inorga dengan keanggotaan penuh antara lain: 1. Airsoft Brotherhood Unity ABU, kemudian 2. Indonesian Off-Road Federation atau IOF juga aktif, kemudian The Universal Line Dance atau The ULD, kemudian STI Senam Ter Indonesia, kemudian Ikatan Langkah Dansa Indonesia atau ILDI, kemudian IOSKI Ikatan Olahraga Senam Kreasi Indonesia, kemudian PORPI Persatuan Olahraga Pernapasan Indonesia, kemudian Fortina Persatuan Olahraga Tradisional Indonesia, kemudian ASIAPI Asosiasi Instruktur Aerobik dan Fitness Indonesia, kemudian KOSTI Komunitas Sepeda Ontel Indonesia, kemudian FAI Federasi Airsoft Indonesia. Saat ini ada salah satu inorga yang masih proses pembentukan kepengurusan di tingkat provinsi dan kabupaten, yaitu FESPATI, Federasi Seni Panahan Tradisional Indonesia, yang nantinya akan bergabung menjadi anggota penuh KORMI Kabupaten Kota Waringin Barat. Kami pengurus KORMI sangat membuka lebar untuk semua inorga lainnya yang mau menjadi anggota penuh KORMI Kabupaten Kota Waringin Barat. Bapak Ibu yang saya hormati dan banggakan, pegiat inorga asal Kota Waringin Barat yang ikut dalam kontingen Provinsi Kalimantan Tengah pada Festival Olahraga Masyarakat Nasional atau Pornas ke-8 di Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2025, yaitu pertama adalah Airsoft Brotherhood Unity sebanyak 4 orang atau ABU. Tepuk tangan ya untuk ABU ya. Kemudian IO Indonesia Off-Road Federation sebanyak 1 orang. Kemudian ILDI Ikatan Langkah Dansa Indonesia sebanyak 6 orang.
Kemudian STI Senam Tera Indonesia sebanyak 10 orang. Kemudian IOSKI Ikatan Olahraga Senam Kreasi Indonesia sebanyak 1 orang. Kemudian URD Universal Line Dance sebanyak 1 orang. Kemudian Porsi Persatuan Olahraga Pernapasan Indonesia sebanyak 4 orang. Dan prestasi Inorga Kabupaten Kota Waringin Barat yang membanggakan daerah maupun Provinsi Kalimantan Tengah, salah satunya pada event tiap 2 tahun sekali tersebut antara lain adalah 1. Inorga Porpi atas nama Roy Polis SPD meraih 1 medali perak. Kemudian Ahmadi MPD meraih juara harapan 1. Kemudian Putri Vidiano Rina Haryanto meraih juara harapan 1 dan Berdu meraih juara harapan 2. Kedua, Inorga IOP atas nama Haji Joko Permana ST MM meraih 1 medali perunggu. Kemudian tim Abu atas nama Dwi Prastowo, Budi Mulya Saputra, Samsul Ahmad dan Muhammad Pramudia Ananta meraih 1 medali perunggu. Kemudian Inorga Ildi semifinalis atas nama Rani Rahmadani dan juara 2 ekspedisi Ketua Inorga Ildi atas nama Hajah Utin Irma Maharina. Terima kasih. Kami berharap pada tahun 2027 pada Pornas ke-9 di Palu nanti Provinsi Sulawesi Tengah banyak mengirim pegiat-pegiat olahraga yang berasal dari Kabupaten Kota Waringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah sebagai perwakilan, yang mana juga kami mengharapkan dukungan material dan anggaran dari pemerintah daerah untuk mensukseskan event tersebut, serta perlombaan atau pertandingan di tingkat kabupaten, provinsi maupun nasional pada nantinya Kabupaten Kota Waringin Barat ikut serta berpartisipasi. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kami juga menyampaikan ucapan terima kasih atas kepercayaan, dukungan, dan doa dari semua pihak kepada pengurusan ini. Semoga kita dapat menuntaskan amanah ini sampai selesainya masa bakti dengan hasil sesuai yang diharapkan. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Kota Waringin Barat, Bupati Kota Waringin Barat beserta Bapak Wakil Bupati, kemudian melalui Dinas Kebudayaan dan Olahraga juga kami juga mengucapkan terima kasih dan selalu menjalin koordinasi termasuk dengan Dinas Pariwisata, kemudian Dinas Pendidikan dan juga OPD yang terkait, PND berhubungan dengan Kormi, sehingga kami senantiasa juga wajib menjalani koordinasi, konsultasi serta sinergi aktif mensukseskan olahraga masyarakat. Sebelum menutup sambutan ini, saya membacakan beberapa pantun. Ayu ting ting nyanyi di taman. Sega. Lagunya asik, bikin bergoyang. Ayo bersama Kormi, jangan ketinggalan. Badan sehat, hati pun senang. Ini banyak ayu ting ting ini. Pergi ke Kota Waringin Barat, beli selendang. Ketemu Ayu Ting Ting, manis senyumnya. Olahraga masyarakat memang gemilang, bikin sehat jiwa dan raganya. Ayu Ting Ting asik makan roti. Yang penting kita semua happy. Demikian beberapa pantun tadi ya, dan juga terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf jika ada kesalahan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa menganugerahkan kesehatan, semangat kepada segenap pengurus Kormi dan kita semua untuk melestarikan olahraga masyarakat di Kabupaten Kota Waringin Barat. Dan pada kesempatannya nanti kami mohon dan maaf juga berkenan dari Ketua Kormi Provinsi Kalimantan Tengah yang diwakili oleh Pak Sekretaris dan juga tentunya yang kita hormati Bapak Wakil Bupati Kota Waringin Barat dapat memberikan masukan, arahan dan support untuk kita semua.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kami sehat, bugar, gembira, luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum kami menyampaikan sambutan Bapak Edi Pratowo SOSMM selaku Ketua Forum Provinsi Kalimantan Tengah, juga beliau sebagai Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, menyampaikan salam hangat untuk pemerintah Kabupaten Kota Waringin Barat. Dalam hal ini kepada Ibu Bupati dan Bapak Wakil Bupati, mohon maaf beliau tidak bisa berhadir karena kesibukan beliau. Jadi kami diminta untuk mewakili beliau dalam hal ini melantik dan mengukuhkan bersama-sama dengan Bapak Peno selaku Ketua Komisi Olahraga, Kesehatan dan Kebugaran. Baik, kami bacakan sambutan Ketua Formi Provinsi Kalimantan Tengah pada acara pelantikan dan pengukuhan Komite Olahraga Masyarakat Kabupaten Kota Waringin Barat masa bakti 2023-2027. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Adil Katarino, Bacuramin Kasaruga, Basengat Kejubata. Tadi salam forminya masih belum ya. Mohon izin Pak Wakil Bupati, kita berdiri ya. Untuk ada reliknya. Jadi sehat, bugar, gembira, luar biasa. Jadi sehat, kepalkan tangan kanan, bugar, tangan kiri, gembira, begini. Luar biasanya lope. Lope ya. Oke. Ya. Kalau koni itu kan salam olahraga. Jaya. Kan begitu Pak ya. Kalau Formi, nah ini salam Formi juga ada Pak. Jadi salam Formi, sehat, bugar, gembira, luar biasa. Sekali lagi, ya. Salam Formi, sehat, bugar, gembira, luar biasa. Terima kasih. Yang terhormat Bapak Wakil Bupati Kota Waringin Barat, yaitu Bapak Anjanto SH. Yang terhormat Ketua DPRD Kabupaten Kota Waringin Barat atau yang mewakili. Yang terhormat Ketua Formi Kabupaten Kota Waringin Barat yang baru saja dilantik. Ketua KONI Kabupaten Kota Waringin Barat atau yang mewakili. Selamat sore Pak. Yang terhormat Sekretaris Daerah Kabupaten Kota Waringin Barat atau yang mewakili. Yang terhormat Asisten 1, 2, dan 3 Sekretariat Daerah Kota Waringin Barat. Yang terhormat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kota Waringin Barat. Salam ketemu lagi Pak. Ya, salam sehat. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kota Waringin Barat. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kota Waringin Barat, Kepala BKAD Kabupaten BPKAD Kabupaten Kobar, dan seluruh Kepala Bagian Sekretariat Daerah Kota Waringin Barat, serta seluruh pengurus induk olahraga atau Inorga yang berhimpun, yang bernaung di Kormi Kabupaten Kota Waringin Barat, yaitu Inorga LD, AMU, IUP, WLD, STI, IOSTI, Porpi, Portina, Asiapi, Kosti, dan EPAI. Selamat sore teman-teman. Hadir semua ya? Hadir ya?
Alhamdulillah. Yang terhormat tokoh masyarakat, tokoh olahraga yang kami cintai dan kami banggakan, serta undangan media cetak dan elektronik serta hadirin sekalian yang berbahagia. Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena kita atas berkat rahmat dan karunia-Nya pada saat ini kita dapat berkumpul, bersilaturahmi, saling mengenal satu sama lain, bersama-sama telah menyaksikan dan mengikuti acara pelantikan dan pengukuhan Kormi Kota Waringin Barat masa bakti 2007-2023 sampai dengan 2027 dalam keadaan sehat walafiat. Mengawali sambutan ini perkenankan kami, saya pribadi selaku Wakil Gubernur Kalimantan Tengah juga sebagai Ketua Kormi Provinsi Kalimantan Tengah dan seluruh jajaran pengurus Kormi Provinsi Kalimantan Tengah mengucapkan selamat dan sukses kepada pengurus Kormi Kabupaten Kota Waringin Barat. Semoga dengan dilantiknya organisasi ini mampu menjalankan roda organisasi sesuai dengan visi dan misi Kormi dengan tujuan yaitu membuat masyarakat menjadi sehat, bugar, gembira, dan senang. Selanjutnya, dalam kesempatan yang berbahagia ini, izinkan kami menyampaikan beberapa hal meliputi artinya bahwa untuk Kormi Kobar, rapatkan barisan, mari kita membangun Kormi ini dari yang belum terbentuk, belum terbentuk sampai dengan kalau tidak salah tadi 11 Inorga ya. Alhamdulillah. Saya mau bercerita bahwa kami informasikan Pak Wakil Bupati bahwa jumlah Inorga se-Indonesia ini yang bernaung di Korminas itu sebanyak 104. Resminya 94 yang sudah resmi. Nah, 10 yang dari 104 tadi itulah masih dalam pelaksanaan eksebisi. Masih diakui sudah memang, tetapi tidak dilibatkan di dalam mengikuti Pornas, hanya dia boleh mengikuti eksebisi di Pornas. Nah, untuk Kalimantan Tengah sebagai informasi juga Pak Wakil Bupati, artinya jumlah Inorga yang terbentuk bernaung di Kormi Provinsi Kalimantan Tengah ini yaitu sebanyak 32 Inorga. Ini luar biasa, artinya kalau berbanding dengan provinsi-provinsi lain kita juga patut berbangga karena tidak mudah untuk membentuk sesuatu Inorga ini yang artinya sangat sulit mencari salah satu figur para pengurus, calon ketua dan lain sebagainya yang memang mau mengurus olahraga ini dengan sosial, ikhlas, termasuk ya panggilan pribadi. Nah, dari 32 ini Pak Wakil Bupati artinya alhamdulillah berjalan dengan baik dan memang diwajibkan bagi Inorga provinsi ini membentuk minimal 5 Inorga di Kalimantan Tengah. Ini kami tekankan sekali dari Kormi karena pusat Korminas juga akan membebankan Inorga ini 10 Inorga. Jadi kalau tidak mencapai 10 Inorga se Indonesia maka tidak bisa ikut Purnas. Nah, Kalteng juga 2027 nanti sebagai gambaran umum kita tidak ingin artinya nanti Inorga provinsi belum mencapai 5 minimal 5 dengan harapan artinya lebih baik menyesuaikan dengan Kormi yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah. Perlu kami sampaikan juga Pak Wakil Bupati bahwa artinya Kormi ini sudah sejajar dengan KONI, jadi kita tidak termasuk NTC Paralimpik yang disabilitas,
kita sudah sejajar berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022. Jadi kita tidak perlu minder atau apapun, kita hanya tugasnya yang membedakan Pak Wakil Bupati. Kormi bertugas artinya melaksanakan olahraga masyarakat, olahraga tradisional, yaitu dengan tiga komisi, yaitu Komisi Olahraga Kesehatan dan Kebugaran, Komisi Olahraga Petualangan dan Tantangan, dan Komisi Olahraga Kreatif dan Budaya. Nah, untuk dari jumlah 32 ini kita berbicara Pornas. Alhamdulillah Pak Wakil Bupati, salah satunya tadi seperti apa yang disampaikan oleh Ibu Ketua Kalimantan Tengah, peran aktif dari Kormi Kabupaten Kota Waringin Barat ini sudah tiga Pornas ini Pak ikut. Sebelumnya dulu Bu Dimanda yang jadi ketua juga ikut di Palembang di ini. Yang pertama kita di Palembang, Kobar ikut, termasuk di Bandung Pak. Pornas ini di Bandung, dan 2025 kemarin di NTB. Nah, hasilnya yang sangat menggembirakan di luar daripada artinya target kita, yaitu di Pornas 8 kemarin di NTB itu kita sudah meraih 49 medali Pak. Alhamdulillah, Kalseng diurutan ke 19 nasional rata-rata, dengan cakupan emasnya 9, 18 perak, 19 perunggu, termasuk di dalamnya yang menghasilkan yaitu dari utusan Kormi Kabupaten Kota Waringin Barat. Bukan dulu Sokobat, yaitu dari Korpi, perak, iuk, perunggu, abu, perunggu, dan IRD termasuk dua eksebisi subfinal. Jadi ke depan, nah untuk Pornas 2027 nanti Pak Wakil Bupati, kami berharap artinya Kormi Kobar lebih banyak lagi mengirim Pak. Nah, sebagai informasi, keberhasilan kita ini tidak dinilai dari segi materinya Pak, tapi kebersamaannya. Nah, sebagai laporan bahwa jumlah kontingen Kalimantan Tengah pada Pornas ke-25 di NTB ini sebanyak 390 peserta Pak. 390 dengan pembiayaan sangat minim. Artinya kami hanya mampu membiayai sekitar 112 inorga. 112 inorga itu bukan inorganya, atletnya. Jadi sisanya 200 sekian itu mandiri. Ini hebat informasi. Artinya banyak teman-teman yang dari 280 ini tidak menggunakan dana pribadi, tidak menggunakan dana pemerintah, tetapi menggunakan dana pribadi. Entah itu bantuan dari pihak ketiga, entah itu dana sendiri, yang penting hadir dan bisa mengikuti Pornas. Jadi kita tidak memaksakan, dengan anggaran Kormi Provinsi Kalimantan Tengah juga yang sangat terbatas, hanya 1,5 Pak, 1,2 M kemarin kita bisa difasilitasi berangkat semua Pak. Alhamdulillah dengan pencapaian artinya medali emasnya sebanyak 49 medali. Ini luar biasa tantangan kita ke depan. Untuk penetapan ini juga Pak, penetapan peserta berbeda dengan KONI. Saya di KONI ini 2 periode ikut di KONI juga sebagai pengurus KONI,
sudah lama saya periode. Nah, perbedaan antara KONI dengan KORMI, penetapan atlet yang boleh ikut mewakili Kalteng ini ke Pornas itu kami serahkan dengan Inorganya, Pak. Inorga provinsinya berkoordinasi dengan KORMI kabupaten, termasuk Inorga di kabupaten. Entah itu diadakan seleksi, tetapi kami meminta yang terbaik. Yang terbaik, putusan itulah yang kami terima dan kami daftarkan. Dan ada yang menjadi tanggungan, ada yang tidak. Yang tidak menjadi tanggungan tetap kami daftarkan sebagai peserta mandiri. Yang yang KORMI-nya itu kami biayai. Dan tidak ada ribut-ribut, Pak. Artinya hanya ribut-ribut ini masalah persyaratan. Karena persyaratan ini harus semua menggunakan yang paling utama itu BPJS Ketenagakerjaan, Pak. Kalau kesehatan ini artinya sudah ada sebagian. Termasuk Kobar kemarin yang ketinggalan, Pak. Agak terlambat sedikit mendaftar dari ERD kalau tidak salah. Tapi tidak tertinggal tetap kita ini. Nah, dari beberapa hal yang kami sampaikan itu, artinya kami mengharapkan kepada pemerintah Kabupaten Kota Waringin Barat agar dapat membantu, memfasilitasi, artinya teman-teman KORMI Kabupaten Kota Waringin Barat untuk dapat melangsungkan keberlanjutan pembinaan terhadap Inorga yang ada di bawah naungan mereka, termasuk juga kalau memang memungkinkan dapat mengarahkan untuk mencari dana bapak angkat untuk pembinaan, karena kalau tidak ada pembinaannya agak repot juga, karena bertambahnya Inorga ini menjadi juga bertambah bebannya di dalam, terutama dalam pengiriman kontingen. Berat memang. Artinya salah satunya tantangan kita ini masalah dana. Untuk selanjutnya tidak kalah pentingnya adalah kami mengharapkan sinergisitas dan membina kemitraan serta keharmonisan KORMI Kota Waringin Barat dengan pemerintah Kota Waringin Barat supaya dapat bersinergi, dan harapan kita artinya melalui Dispora selaku pembinanya lebih intens membantu, artinya memfasilitasi KORMI, mudah-mudahan artinya melalui dana hibah melalui Dispora bisa terbantu. Sama kita juga di provinsi, artinya dari hibah KORMI juga, hibah Dispora juga untuk pembiayaan. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang kami informasikan ini, terutama persiapan Pornas 2027 nanti, artinya KORMI Kobar lebih banyak lagi mengirim atletnya, baik itu dana mandiri, dana hibah, dan melakukan pembinaan terus kepada Inorga. Saya berpesan artinya lebih giat berlatih, terutama ada olahraga tradisionalnya pada sini, karena kita memelihara, membimbing dan membina serta melestarikan olahraga tradisional. Ini tugas KORMI. Nah, kalau di KONI ini kan hanya khusus prestasi, jadi tidak ada menyangkut masalah olahraga tradisional. Seperti olahraga tradisional ini, gesek kambe, tarik tambang, gasing, balogo nasional, balogo tradisional juga ada, panah tradisional, dan lain-lain. Termasuk BCKB yang diakui oleh pemerintah provinsi, Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. Demikian sambutan saya ini dengan mengucap wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan atas izin kita semua yang hadir pada saat ini, dengan mengucap
Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan telah dilantik dan kukuhnya Formi Kabupaten Kota Waringin Barat dapat mengemban tugas dan memajukan olahraga masyarakat di Kabupaten Kota Waringin Barat. Sekian dan terima kasih. Salam Formi, sehat, bugar, gembira, luar biasa. Pangkalan 29 Oktober 2025, Komite Olahraga Masyarakat Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah tertanda Haji Edi Pratowo Esos Yemen. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati Ketua KONI Kabupaten Kutai Barat atau yang mewakili, yang saya hormati Ketua KONI Provinsi Kalimantan Tengah, siang hari ini hadir Pak Sekuk, Mas Hamdan, bersama Ketua Komisi OKK Kesehatan dan Kebugaran, Mas Hainura Nah. Selamat datang di Pangkalan Bun. Yang saya hormati teman-teman kepala dinas, badan, dinas kepemudaan dan olahraga, setelah dinas pariwisata, dinas tribut ada yang mewakili, dan teman-teman kepala dinas yang lain. Kebetulan ketuanya dilantik adalah kepala dinas lingkungan hidup. Seluruh pengurus Inorga yang tergabung di dalam KORMI, saya tidak sebutkan satu-satu karena sebutkan banyak sekali. Ada yang dari Binaraga, yang dari Binaraga itu mestinya dibentuk nanti, itu bagian dari ketuanya, nanti ditunjuk Mas Rangga. Berdiri Mas ya. Ini bukan hasil Binaraga tapi membinasakan raga. Yang saya hormati pengurus KORMI Kabupaten Kutai Barat masa jabatan 2023-2027 yang sama-sama kita saksikan telah dilantik. Seluruh hadirin yang berbahagia, pertama tentu saja persembahan puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa. Hari ini kita dapat hadir bersama untuk pelantikan dan pengukuhan pengurus KORMI Kabupaten Kutai Barat masa jabatan 2023-2027 dalam keadaan sehat walafiat. Saya tidak banyak karena tadi Pak Ketua sudah memberikan arahan banyak. Saya pertama mengapresiasi kepengurusan KORMI Kabupaten Kutai Barat telah dilantik, dan ini adalah sesuatu yang kemudian harus dikondisikan bahwa organisasi itu tetap harus bergerak dan mantap. Saran saya begini, yang pertama segera lakukan konsolidasi organisasi karena itu mendasar sekali. Sebaik apapun tujuan organisasi di tingkat filosofis, ketika konsolidasi tidak jalan, hasilnya pasti nol. Tadi ada kalimat yang sangat indah di Mas berkaitan dengan KORMI, aman, rukun, damai. Ada tak? Gak apa semuanya. Ada kata aman, rukun, damai, itu pijakan utama. Pijakan utama, sehingga ketika konsolidasi organisasi jalan, maka semuanya akan berjalan dengan sangat baik. Kedua, setelah konsolidasi berhasil, saya berharap di tingkat komisi merumuskan perencanaan yang baik di komisinya masing-masing. Komisi olahraga tradisional dan kreasi budaya, kita akan kaya budaya, kita kaya olahraga tradisional. Cuma tadi persyaratannya ketika harus, ini kan
ujungnya nanti sifatnya competitiveness juga. Ada lomba-lomba. Tahun 2027 Formas. Tahun depan ada kemungkinan Formas Provinsi Kalimantan Tengah. Kita harus siap untuk itu. Nah, ketika di tingkat komisi, apakah itu di olahraga tradisional kreasi budaya, apakah itu di olahraga petualangan dan tantangan, ini termasuk di dalamnya IOF, atau di olahraga kesehatan dan kebugaran, maka masing-masing komisi itu merumuskan program apa saja yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu 2023 ini sudah lewat, berarti 2026 2027 2 tahun. Kalau menggunakan pendekatan perencanaan pemerintah, maka mestinya sekarang itu sudah ada namanya rencana strategik Kormi Kabupaten Kota Barat. Tahun 2026-2027 berarti itu adalah melaksanakan rencana kerja berdasarkan rencana strategik kepengurusan yang sudah berjalan. Kalau tidak ada, maka rumusan perencanaan untuk 2026-2027 harus segera disusun. Pendekatannya adalah hemat kami pendekatan bottom up. Dari inorga masing-masing itu kan tergabung di dalam komisi. Nah, komisi yang mengkoordinasikan untuk membuat perencanaan dari inorga-inorga yang tergabung di komisinya. Itu satu. Ketika misalnya sudah dirumuskan, maka dibawa ke pleno di tingkat perencanaan Kormi Kabupaten Kota Barat, sehingga secara menyeluruh akan muncul sebuah perencanaan plus perencanaan itu pasti ada sumber pendanaan. Ketika ada perencanaan plus sumber pendanaan, maka pemerintah kan tidak mampu untuk melaksanakan semua aktivitas olahraga baik yang di KONI maupun yang di Kormi. Nah, apalagi mohon maaf, 2026 itu adalah masa-masa sakitnya seluruh Pemda se-Indonesia. Kabupaten Kota Barat turun efisiensinya adalah 307 miliar dari pusat yang tidak akan turun ke Kabupaten Kota Barat, sehingga Bapak Ibu sekalian dari masing-masing inorga ketika nyusun perencanaan juga berhitung terkait dengan pendanaan. Ada saran yang sangat baik dari Pak Sekretaris Umum tadi, yaitu berkaitan dengan Bapak Angkat. Yang saya pastikan yang selama ini sudah hidup dengan kemandiriannya adalah IOF, Mas Sabto dan Mas Sabto kan? Mas Sano, almarhum Mas Sabto, teringat Mas Sanok dan teman-teman, Mas Joko tadi. Tapi ada yang saya saksikan kita bersama tadi, yang nyari dana ini ditugaskan Mas Ebon. Oh sudah, mesti merokok. Jadi pendanaan itu menggunakan pendekatan-pendekatan yang memang selama ini dibangun, sama-sama kita bangun. Pemerintah nggak mungkin berjalan sendiri, maka pendekatan yang digunakan adalah menggunakan pendekatan penahli yang sering saya sebut. Jadi dalam konteks untuk peningkatan kualitas perlu melibatkan akademisi. Kenapa? Karena dia adalah punya basic ilmu dan pasti objektif. Kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan melibatkan civil society yang punya kemampuan dari komunitas-komunitas tertentu
yang punya kelebihan bisa ditarik untuk menjadi bagian dari anggota inorganik. Kemudian ketiga adalah pemerintah sendiri, dan berikutnya adalah dunia usaha dan melibatkan media. Jadi pentahelix ini ketika mampu kita gerakkan secara bersama, yang berat akan menjadi ringan, melibatkan semua pihak. Bapak Ibu sekalian, karena olahraga ini adalah yang tergabung di Kormi, ada 3 komisi tadi, maka kemudian banyak hal yang bisa kita lakukan. Yang suka dengan olahraga sepeda ondel, posting, ada di Kobar pastel, itu bagian dari yang tergabung di Kormi. Maka ketika ada yang penghobi ondel punya kelebihan, Tuhan memberikan kelebihan dari sisi ekonomi, tarik menjadi bagian dari komunitas. Artinya ada pihak-pihak yang kemudian tanda kutip menjadi bapak angkat terselubung, dan itu enak. Perlu ini ada yang nyokoli, perlu ini ada yang membiayai. Jangan pernah bergantung kepada pemerintah, karena situasinya pemerintah juga sangat berat. Bapak-Ibu sekalian, itu hal-hal yang perlu saya sampaikan. Dari sisi pendekatan olahraga, ini adalah olahraga masyarakat. Tadi, ketika bicara tentang Kormi, sehat, bugar, gembira, yang paling akhir itu yang menyenangkan, luar biasa. Tapi begininya ya, yang luar biasa apanya dipahami masing-masing, karena itu adalah persepsinya masing-masing, melihat sesuatu yang kemudian luar biasa dipahami masing-masing. Insya Allah itu yang membuat gembira. Mas Hamdan ini sudah purna tugas selaku pegawai negeri sipil, tetap sehat, bukan gembira, karena sering melihat yang luar biasa. Mas Ayora, insya Allah sebentar lagi juga purna tugas. Doa kita selamat, sehat, tanpa masalah, dan tetap melihat yang luar biasa. Barangkali itu Bapak Ibu sekalian, jalan-jalan kesebutan di tengah jalan makan mie. Selamat untuk Kormi, olahraga masyarakat yang tergabung di dalam Kormi. Terima kasih. Salam Kormi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana qadhim kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultan. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, segala puji hanya bagi-Mu, Tuhan yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan kasih sayang-Nya, sehingga seluruh rangkaian acara pelantikan dan pengukuhan pengurus Komite Olahraga Masyarakat Indonesia Kabupaten Kota Waringin Barat dapat terlaksana dengan baik, tertib dan penuh bertahan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Bijaksana, kami bersyukur atas setiap nikmat-Mu yang tak terhingga, nikmat sehat yang Engkau telah anugerahkan, nikmat kesempatan yang Engkau berikan, dan nikmat kebersamaan yang Engkau hadirkan pada hari ini. Ya Allah, Tuhan yang Maha mengatur segala urusan, kami mohon kepadamu, jadikanlah pelantikan dan pengukuhan ini sebagai titik awal pengabdian yang penuh makna. Tanamkan keikhlasan dalam hati pengurus yang baru dilantik. Bimbinglah mereka agar senantiasa berpegang pada nilai-nilai amanah dan tanggung jawab. Kuatkan langkah mereka untuk bekerja dengan jujur, profesional dan istiqomah. Ya Allah, jadikanlah Kormi sebagai wadah yang mempersatukan, yang menumbuhkan semangat hidup sehat, sportif,
dan berprestasi di tengah masyarakat. Limpahkan keberkahan atas setiap langkah, program, dan kerja keras yang akan dijalankan. Hindarkan kami, ya Allah, dari perpecahan, kesalahpahaman, dan niat yang tidak Engkau ridhoi. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah segala kekhilafan kami, baik yang disengaja maupun yang tidak kami sadari. Terimalah segala amal dan usaha kami sebagai ibadah di sisimu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kita katakan tangan masih? Baik, mari 1, 2, 3, 1, 2, 3. Salam Kormi. Sehat, bukan gembira, luar biasa. Kobar. Baik, hari ini adalah pengukuhan dan pelantikan dari pengurus Kormi Kabupaten Kota Waringin Barat masa bakti 2023-2027. Kormi sebagai organisasi olahraga masyarakat Indonesia ini adalah bagian dari untuk bagaimana masyarakat kita senang akan olahraga, kemudian sehat, bugar, gembira, bagian dari tujuan untuk Kormi. Ada 3 komisi, di dalamnya ada petualangan dan tantangan, ada kesehatan kebugaran, dan ada tradisional dan kreasi budaya. Ini adalah lingkup yang sangat luas. Oleh karena itu, masyarakat Kabupaten Kota Waringin Barat, dunia usaha, pemerintah, akademisi, mari kita support sama-sama agar Kormi berdiri menjadi besar, mampu memberikan efek domino terhadap masyarakat Kabupaten Kota Waringin Barat khususnya, dan umumnya Kalimantan Tengah dan Indonesia, untuk selalu sehat, bugar, dan gembira, untuk menjadi luar biasa.